Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Shalom. Yang di atas shalom. Saya percaya berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Amin. Haleluya. Saya percaya sepanjang minggu Tuhan sudah boleh menolong kita. Dan kembali kita datang berkumpul di tempat ini. Satu kerinduan hati kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan masih berikan dan anugerahkan buat kami. Kami bersuka cita karena Tuhan selalu menolong, selalu melengkapi kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu sudah boleh kami jalani dengan setiap aktivitas kami, dengan setiap pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang di tempat-Mu Tuhan, di gereja-Mu, di rumah-Mu Tuhan, satu hati kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, Bapa kami yang sangat luar biasa Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, biar kiranya Tuhan menuntun ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan, semua yang melayani senantiasa diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami mulaikan ibadah kami di pagi hari ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Dia Tuhan Yesus, penolong yang setia, yang tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan kita semua. Masih ada Tuhan bagiku.
percaya bahwa kita sering kali merasakan pertolongan Tuhan. Kita sering merasakan bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita semua. Dan kita percaya bahwa hanya Dia, Yesus penolong yang setia. Yesus yang tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan kita dalam kondisi apapun yang kita alami. Untuk itu mari kita datang bersyukur, berterima kasih buat Allah kita yang hidup. Allah kita yang luar biasa, penolong yang setia. Biar pujian ini menjadi satu ungkapan kita bahwa Engkau Tuhan, penolong yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku. Ku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa penolong kami hanya Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala kemuliaan kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Mari sama-sama dengan saya berkata amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita katakan Engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa langit dan bumi boleh lenyap, tapi kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus penolong yang tidak pernah gagal meninggalkan kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, biar bumi akan berlalu,
saat ini kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, saya mengundang petugas kolektor untuk bersiap, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kami sudah boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang nantinya akan kami berikan Tuhan. Memberkati gereja kami, memberkati sidang jemaat Tuhan. Kami bersyukur dan kami memberi persembahan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Saat ku berjalan, ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bersamaku.
bentengku, Kaulah penyelamatku, Kaulah kekuatanku, hanya Engkau Yesus yang ku perlu, hanya Engkau Yesus yang ku perlu. Oh yes God, Kau hadir di sini Tuhan bersama dengan kami. Dancing my soul, my Savior God. Angkat dua tanganmu di hadapannya Tuhan. Berikan pujianmu yang terbaik. Katakan Kau besar, Kau dahsyat Tuhan dalam hidupku. Sembah Dia yang terbaik yang Kau bisa. Come on church, come on church, from your heart say, dancing my soul, my Savior God to Thee. Dari hati kami Tuhan, ini penyembahan umat-Mu. How great Thou art, how great, how great Thou art. Come on, dancing my soul, my Savior God to Thee. Engkau yang besar, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini. Hanya Yesus, hanya Yesus, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dancing my how great Thou art. Yang terbaik penyembahan dari tempat ini, katakan yes Lord, my Savior God to Thee. Amen. Yes, You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy to receive glory and honor. Amen. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Ini hati kami Tuhan, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini bagi Yesus. Pujian yang paling baik dari tempat ini bagi Yesus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, atas tempat ini, atas gereja ini, dan atas hidup kami, hanya nama Yesus yang ditinggikan. Hanya Engkau yang disembah sampai selama-lamanya. Bertahta di atas pujian umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bertahta dengan dahsyat dengan kuasa-Mu. Dan ketika kuasa-Mu bertahta atas hidup kami, atas gereja ini, Engkau melakukan perkara-perkara dahsyat, hal-hal hebat, hal-hal yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat. Itu yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, atas gereja kami. Tuhan, Kau ada di sini. Dan kami rindu dengar firman-Mu. Hari-hari ini kami butuh hikmat-Mu lebih lagi.
bukan hikmat dunia, bukan pengetahuan manusia. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkau bebas bekerja sepanjang ibadah ini. Yesus sendiri yang menyampaikan firman. Tolong kami untuk mengerti kebenaran. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya. Karena kami semua terbatas. Tapi ambil alih kami sehingga kami mengerti rahasia firman. Dan hidup kami diberkati. Dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap belajar firman, sama-sama katakan. Amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Terima kasih tim musik dan tim pujian yang sudah sangat memberkati. Kita boleh tepuk tangan gak buat teman-teman kita? Terima kasih sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Ada 1.000 orang di tempat ini. Saya percaya akan ada 1.000 orang di gereja ini. Oleh karena itu boleh gak shalomnya yang lebih mantap, yang lebih semangat. Shalom. Itu baru anak Tuhan. Saudaraku, saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Gembala, Pak Gembala yang mempercayakan hari ini saya boleh sharing firman Tuhan. Saya lama banget gak ketemu dengan saudara, kita dipisahkan oleh pandemi. Kita dipisahkan bertahun-tahun gitu ya, tapi saya bersyukur saudaraku bahwa melalui masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kita, saudara dan saya terus dalam tangan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini dan gereja ini boleh terus berdiri, saudaraku engkau harus mengerti itu tangan Tuhan yang menopang, bukan kuat gagah kita. Ada banyak orang yang tumbang hidupnya lewati pandemi, badai itu memang begitu besar. Kita gak sangka ya sampai sebegitu lama dan itu efeknya, dampaknya sampai ke gereja. Tapi hari ini GBI Kasih Kristus itu betul-betul mengalami kasih Allah dinyatakan. Amin. Hari ini saudaraku ada satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Kemarin saya tanya sama Bu Gembala, Bu ada tema enggak? Bu Gembala bilang dalam tuntunan Roh Kudus aja. Jadi saya mesti berdoa banget. Kalau ada tema kan, kalau ada tema tuh hamba Tuhan tuh lebih enak, lebih tenang. Tinggal belajar gitu ya, tinggal belajar udah kalau nggak ada tema, kita harus pakai lutut tanya sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa, kalau enggak kan salah-salah ya. Saudaraku selamat ulang tahun juga ya, Pak Gembala, Bu Gembala, teman-teman semua, saudara semua selamat ulang tahun. Ulang tahun adalah perayaan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul To Basic, Back to Basic. Kembali kepada dasar. Dan kita akan belajar dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Judulnya adalah 2 macam dasar. Saudaraku, saya pernah tinggal di Jogja. Waktu itu Jogja terkena gempa. Masih ingat ya, 2006 itu. Waktu itu Jogja terkena gempa dan setelah gempa rumah saya tuh retak, temboknya retak. Saya panggil tukang. Dan saya minta tukang benahin itu retak-retaknya. Lalu kemudian saya pikir ini kenapa ya? Apa tembok saya yang kurang kuat, apa kontraktornya yang curang gitu ya. Temboknya pasir gitu, kebanyakan semennya kurang gitu ya, seuzon sama kontraktor gitu ya. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol sama tukang, lalu tukangnya bilang gini, Bu ini bukan temboknya ibu yang masalah, retaknya bukan di tembok ini. Masalahnya bukan di retak ini, masalahnya adalah pondasi rumah ibu tuh geser karena gempa. Efeknya adalah retak di temboknya. Jadi kalau ibu benerin retaknya ini, nanti kalau geser lagi dia akan retak lagi. Karena masalahnya adalah di pondasinya yang bergeser gara-gara gempa. Saudara, hari-hari ini coba cek hidup kita yuk. Jangan-jangan hidup kita ada retak. Tapi masalahnya adalah di dasarnya, di pondasinya. Jangan-jangan kita pikir masalah kita cuman a little crack that show. Lalu kemudian kita coba tambal. Kayak saya gitu ya, panggil tukang ditambal.
Tetapi ada lagi masalah. Jangan-jangan masalahnya bukan di cracknya, tapi masalahnya di dasarnya, di pondasinya. Hari ini kabar baik buat kita. Tuhan mau renovasi rumah kehidupanmu. Tuhan mau perbaiki rumah kehidupanmu dari dasarnya. Kita baca ya firman Tuhan ya sama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang ada Alkitab, dibuka Alkitabnya di handphone pasti ada ya. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Yang dapatnya di layar juga boleh bilang amin. Kadang-kadang multimedia mesti ngerjain sedikit ya jemaat ya. Kita tunggu aja sampai jemaat buka semua Alkitabnya gitu baru dimunculin ayatnya. Karena jemaat sekarang nungguin aja di layar gitu. Oke, yuk kita baca sama-sama. 2 macam dasar. 3, 2, 1. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus sebagai penutup dari khotbah yang terbaik sepanjang dunia ini ada, yaitu khotbah di bukit. Saudara yang sudah pernah ke Israel, saudara pasti diajak ke Mount Beatitudes, betul ya? Betul ya? Tempatnya tuh nyaman, view-nya bagus sekali, dan di atas bukit itu Tuhan memberikan khotbahnya yang ditulis dari Matius 4 sampai dengan Matius 7. Pasti khotbahnya saudara familiar. Khotbah yang kontradiksi dengan dunia, dengan prinsip dunia. Karena waktu itu Tuhan mengajarkan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka. Berbahagialah orang yang membawa damai, dan semua pengajaran yang saat itu sangat kontradiktif dengan prinsip-prinsip dunia. Sampai hari ini pun masih kontradiktif. Dan semua pengajaran itu ditutup dengan perumpamaan ini. Di sana Tuhan berkata, ada 2 orang. 2 orang ini memiliki kesamaan. Yang pertama, dia punya mimpi yang sama, yaitu membangun rumah. Mereka sama-sama mau membangun rumah. Rumah itu bisa bicara tentang banyak hal, saudara. Rumah itu bisa bicara tentang kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Rumah itu bicara mengenai rumah tangga kita, pernikahan kita, anak-anak kita, usaha bisnis kita, pekerjaan kita. Rumah itu bicara mengenai banyak hal. Saudara dan saya di sini adalah orang-orang yang sedang membangun rumah, betul? Dalam kehidupan kita, kita membangun rumah tangga kita, rumah pernikahan kita, rumah anak-anak kita. Secara fisik maupun secara rohani gitu ya. Secara fisik memang ada banyak ya. Saya mau bangunin rumah buat anak-anak nih, supaya nanti mereka besar, mereka udah gak usah mikirin rumah gitu ya. Oh enak banget loh orang tua, anak-anak punya orang tua zaman sekarang. Kalau zaman kita waktu itu ya bapak ibu ya boro-boro dipikirin punya rumah. Boro-boro dia bilangnya gini, orang tua saya nggak tahu orang tua bapak ibu ya. Orang tua saya bilang pokoknya cuman sampai kuliah selesai titik. Selesai kuliah terserah kamu mau ngapain. Gak ada tuh yang ntar papa biayai, mama biayai. Saya kuliah sambil kerja saudara. Kalau kamu bisa biayai kuliahmu sendiri biayai gitu. Tapi anak-anak sekarang rumahnya udah dibangun gitu. Itu karena berkat Tuhan ya. Lalu rumah apa lagi saudaraku? Rumah keuanganmu. Rumah bisnis, usaha pekerjaanmu. Bicara mengenai banyak hal, manusia membangun rumah dalam hidupnya, pasti membangun rumah.
Lalu kemudian persamaannya apa lagi saudara? Persamaannya adalah dua orang ini ternyata anggota gereja. Karena ditulis mereka mendengarkan perkataanku, mendengarkan firman Tuhan. Betul? Kalau zaman itu berarti dia ngikutin Yesus tuh, ngikutin khotbah Yesus khotbah kemanapun juga. Kalau zaman sekarang berarti mereka adalah orang-orang yang ada di sini. Yang setiap minggu datang mendengarkan firman. Setiap hari ada saat teduh baca firman. Belum lagi ada kelompok-kelompok kecil, belum lagi ada persekutuan-persekutuan doa. Saudara dan saya termasuk dalam dua orang ini. Karena kita mendengarkan firman, itu persamaannya. Lalu kemudian saudaraku persamaan apa lagi? Persamaan yang ketiga adalah atas rumah orang ini terjadi hal yang sama. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah hujan, kita lihat lagi ayatnya yuk. Hujan, banjir, angin. Ini bukan angin sepoi-sepoi ya saudaraku. Angin sepoi-sepoi di beranda yang membuat kita tidur gitu ya. Angin AC yang membuat di gereja tuh nyaman banget. Gak terasa ketiduran gitu lah. Gigi mulai duduk, nyender. Gigi 1, 2, 3, bablas. Bukan angin model ini saudara. Tapi yang dialami dua rumah ini adalah angin topan. Saudaraku, siapa di sini yang tidak pernah mengalami hujan, banjir, angin, topan dalam hidupnya yang melanda rumahnya? Ada? Ada? Kalau ada saya mau berguru pada saudara. Saya mau tanya apa rahasianya saudara bebas banjir, bebas hujan, bebas angin. Saudara dengar baik-baik. Dua orang ini mendengarkan perkataan Tuhan. Berarti dia orang percaya, betul? Berarti dia seperti saudara dan saya. Tetapi orang percaya, orang benar pun, anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Saudara dunia ini saudara gak usah cari masalah. Masalah datang sendiri. Gak usah pakai undangan. Dear masalah, saya kayaknya lagi kosong nih. Boleh nih mampir-mampir, gak usah. Dia akan datang sendiri, gak pakai permisi. Kadang-kadang datangnya gak satu, rombongan, keroyokan. Masalah satu belum selesai, ada lagi masalah. Saudaraku, kita memang hidup di dalam dunia yang penuh masalah. Karena dunia ini sudah sangat terkontaminasi dengan dosa. Dampak dosa adalah pasti masalah, pasti persoalan. And we live here. So makanya saya pesan sama anak-anak Tuhan di sini. Jangan cari-cari masalah bu. Jangan cari-cari masalah pak. Di kantor gak usah cari-cari. Kita gak nyari-nyari masalah aja masalahnya datang. Rumah ini mengalami hal yang sama. Pasti ada hujan. Pasti ada banjir. Pasti ada angin topan. Tetapi mereka mengalami perbedaan-perbedaan juga. Yang satu dikatakan dia itu bijak sana. Betul ya? Ada seorang yang bijaksana. Dia bijaksana dan yang satu disebut bodoh. Coba lihat lagi, betul nggak? Betul ya? Yang satu disebut bijaksana, yang satu disebut bodoh. Lalu kemudian dikatakan bahwa yang satu membangun rumahnya di atas batu, yang satu membangun rumahnya di atas pasir. Dan hasil akhirnya itu berbeda jauh. Saudara baca lagi yuk, dikatakan di ayat 25. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sementara rumah yang satu ayat 26 berkata, yang mendirikan rumahnya di atas pasir sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mengalami hal yang sama, rumah yang satu tetap berdiri kokoh dan teguh. Tetapi yang satu dia mengalami kehancuran dan dikatakan hebatlah kerusakannya. Saudara kalau kerusakan rumah itu hebat, berarti rumah itu gak bisa diperbaiki, betul? Kalau kerusakan yang masih kerusakan biasa itu bisa direnovasi.
masih bisa dibenerin. Tapi kalau kerusakannya hebat, dia nggak bisa diapa-apain kecuali dihancurkan dan dibangun lagi. Saudara yang kontraktor di sini tahu betul. Kalau rumah itu kerusakannya sudah sangat-sangat hebat, nggak bisa diapa-apain, betul ya? Ada yang beli tanah, rumahnya sudah rumah tua. Kalau sudah rumah tua, dicek kondisinya, lalu kemudian apa yang dilakukan? Rubuhin. Bikin pondasi ulang. Saudaraku, dua hasil ini sangat jauh berbeda. Satu bijaksana, satu bodoh. Satu bangun di atas batu, satu bangun di atas pasir. Hasil akhirnya yang satu tetap teguh berdiri, yang satu hancur. Kerusakannya hebat. Kalau saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau saudara mau bangun rumah, saudara mau yang mana? Ini pertanyaan bodoh. Karena jawabannya pasti ya rumah yang kokoh berdiri, betul? Betul ya? Gak ada di sini yang membangun rumah tangga lalu bercita-cita nanti satu saat dalam waktu 15 tahun ini rumah hancur, gak apa-apa. Ada? Oh, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang membesarkan anak gitu, lalu kemudian berpikir, wah nanti anak ini kalau dewasa biarlah hidupnya gak jelas. Ada? Gak ada. Ada yang membangun perusahaan, membangun bisnis, lalu berangan-angan, nanti satu saat saya bercita-cita 20 tahun kantor ini jalan, usaha ini jalan. Setelah itu rugi aja. Ada? Gak ada. Semua orang, saudara dan saya membangun sesuatu, pasti mau membangun yang kokoh, yang teguh, yang bisa bertahan sampai akhir. Iya atau iya? Gak ada pilihan, karena pilihannya iya atau iya. Tapi saudara, ada perbedaannya, dan hari ini saya berdoa saudara. Saudara tahu perbedaannya, dan saudara mengambil secara bijaksana apa yang saudara mau lakukan. Yang kedua, yang saya percaya hari ini, Tuhan mau renovasi pondasi kehidupanmu. Seberapa besar pun retak yang sudah terjadi atas hidupmu, saya perkatakan ada renovasi besar-besaran atas pondasi rumahmu terjadi dan engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Karena saudaraku, kalau misalnya rumah, kalau pondasinya sudah rusak, itu udah gak bisa diapa-apain, betul ya? Saudara pasti pernah lihat menara Pisa. Tahu menara Pisa ya? Menara yang miring, yang oleng. Saudaraku, menara Pisa awalnya itu berdiri tegak. Betul? Dia gak sengaja, tidak secara sengaja dibikin miring. Enggak kayak rumah miring yang di Dufan. Kalau rumah miring yang di Dufan emang sengaja dibikin miring gitu ya, bikin pusing kita aja. Tapi kalau menara Pisa enggak. Entah kenapa kesalahannya ada di pondasi dan kemudian dia mulai miring. Saudara dengar baik. Rumah-rumah yang miring itu tidak bisa berfungsi. Bagian-bagian aspek-aspek hidupmu yang miring itu tidak bisa berfungsi. Menara Pisa itu tidak bisa berfungsi, tidak bisa digunakan, betul? Sekarang dia cuma jadi apa? Cuma jadi objek wisata. Cuma untuk dilihat orang, dinilai orang, diomongin orang. Contohnya kita, sekarang ini lagi ngomongin dia. Saudara jangan mau punya hidup yang cuma untuk dilihat dan dinilai orang. Hanya karena engkau tidak perbaiki pondasimu. Kabar baiknya, kalau pondasi di dalam kehidupanmu itu masih bisa diperbaiki. Rumah kalau pondasinya sudah rusak gak bisa diperbaiki. Tapi pondasi rumahmu di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kita mau belajar, yang mau belajar katakan saya. Cuman satu yang mau belajar. Yang mau belajar, memperbaiki, merenovasi pondasi rumahmu, apapun itu katakan saya. Tuhan dengar dan Tuhan kerja. Yuk sama-sama kita belajar. Yang ayat 24 dikatakan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ayat 24 kita baca. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Saudara perhatikan baik-baik.
mendengarkan firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, belajar firman Tuhan, itu tidak menentukan engkau jadi bijaksana atau engkau jadi bodoh. Betul ya? Makanya ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak teologi yang sudah sampai S1, S2, S3, S apalah, S teler, semuanya pintar. Tapi belum tentu bijaksana. Karena ternyata firman ini berkata, engkau tahu firman itu tidak menjamin engkau bijaksana. Sampai sini tangkap dulu ya. Engkau ngerti firman, engkau ahli di dalam firman, engkau hafal begitu banyak ayat firman Tuhan, itu tidak menjadikan engkau bijaksana. Perbedaannya ada di mana Bapak Ibu? Perbedaannya ada di mana? Melakukannya atau tidak melakukannya. Yang membuat engkau bijaksana atau yang menjadikan engkau bodoh, itu apakah engkau melakukannya atau tidak. Ada perbedaan besar antara engkau mendengar dan melakukan, dan engkau mendengar dan tidak melakukan. Saya berdoa di tempat ini tidak ada orang-orang yang memilih untuk dengar firman Tuhan dan tidak lakukan. Karena engkau menjadi orang, bukan saya yang bilang ya. Bukan saya yang bilang. Saudaraku, ketika engkau melakukan firman, disitulah perbedaan itu terjadi. Kita bahas satu-satu, mendengarkan perkataanku. Hari-hari ini saudara dan saya itu dikelilingi dengan begitu banyak informasi, begitu banyak berita. Dan hari-hari ini berita-berita yang ada itu hanya sejangkauan jari. Betul ya? Dan itu hitungannya detik. Dan semua berita itu tidak ada berita yang baik. Beritanya kebanyakan berita yang buruk. Karena apa? Karena berita yang baik itu tidak menarik. Berita yang buruk yang menarik. Bahkan sekarang saya menemukan berita-berita baik aja itu headline-nya dibuat jelek supaya menarik. Saudaraku, kita ini sedang hidup di era informasi. Banjir informasi yang luar biasa. Saudara dan saya setiap hari terpapar dengan kabar buruk, betul? Dan kabar buruk itu mempengaruhi kita. Membuat kita kadang-kadang goncang. Kabar buruk apa akhir-akhir ini? Apa yang lagi tren akhir-akhir ini? Polusi. Ada yang merasa takut gak? Pasti. Saya aja takut saudaraku. Setiap kali saya pergi saya naik tol. Di tol kan kelihatan ya, biasanya kelihatan tuh gedung-gedung gitu ya. Ini sekarang hari-hari ini gak kelihatan. Gak kelihatan gedungnya. Saya naik tol itu kabutnya tebal sekali. Dan benar-benar menakutkan. Keponakan saya kemarin masuk rumah sakit karena ISPA. Dia harus dirawat. Saudaraku, berita-berita ini membuat kita takut. Membuat kita goncang. Karena begitu banyak kabar buruk yang kita dengar. Anak-anak muda di tempat ini, berapa banyak engkau sekarang terpapar dengan prinsip-prinsip dunia yang jauh dari kebenaran. Hari-hari ini saudaraku, kalau engkau mau jadi bijaksana, kalau engkau mau punya rumah yang kokoh berdiri teguh, saudara harus lebih banyak dengarkan kabar baik, good news. Bukankah firman Tuhan disebut good news, evangelion, kabar baik. Saudara, kalau saudara sudah terlalu banyak mendengarkan kabar buruk, bad headline, dan kemudian engkau punya headline stress, saudara tidak hanya harus menyeimbangkannya itu dengan kabar baik, no. Kalau sudah terlalu banyak kabar buruk di sekitar saudara dan saya, saudara harus menambah-nambahkan kabar baik demi kabar baik demi kabar baik, sehingga itu menjadi pola pikir yang baik dan posisi hati yang baik.
Saudaraku, kabar baik hanya ada di dalam firman. Saudara mau cari kabar baik di dalam headline, di Instagram, di TikTok, YP, saudara percaya saya, saudara gak akan temukan kabar baik. Kabar baik hanya ada di firman. Tadi kita nyanyi ya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Saudaraku dengar baik, bumi ini, langit ini akan lenyap. Memang akan guncang. Tetapi satu yang tinggal tetap adalah firman. Firman Tuhan. Sehingga kalau bumi ini goncang, yang tinggal tetap adalah firman, maka kalau engkau menggantungkan hidupmu, membangun hidupmu di atas firman, hidupmu akan tetap kuat. Bahkan sampai langit ini bergoncang pun hidupmu tidak akan goyah. Karena apa? Karena engkau sedang bergantung dengan sesuatu yang kekuatannya mengalahkan goncangan dunia, goncangan langit, goncangan masa. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, saya berdoa hari ini engkau menjadi bijaksana. Dan setiap hari engkau berkata, Tuhan, aku mau bangun hidupku di atas perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan hari ini. Perkataan Tuhan berkata bahwa engkau akan diberkati jika engkau mendengarkan perkataanku hari ini. Saudara, perkataan Tuhan itu dikatakan sebagai pelita bagi jalanku. Saudaraku, pelita zaman dulu itu bukan lampu sorot. Kalau lampu sorot itu kita di sini, lampunya di sini, dia akan lihat sampai jauh. Kalau zaman dulu yang namanya pelita, apalagi kalau untuk dipakai malam hari, berjalan malam hari, pelita itu adalah pelita yang kecil ditaruh di kaki. Sehingga orang yang berjalan dengan pelita, dia akan melihat langkahnya dengan jelas, tetapi langkah demi langkah, one step by one step. Memang dia gak bisa lihat lurus, jauh, langsung terang. Dengarkan baik saudaraku, firman Tuhan itu akan menuntunmu hari demi hari. Langkah demi langkah. Makanya saudara dan saya butuh firman Tuhan setiap hari. Saudara gak bisa cuma dengarkan firman Tuhan hari Minggu, lalu untuk sepanjang minggu. Iya, kalau minggu depannya datang lagi. Kalau minggu depannya ada arisan. Kalau minggu depannya ada acara, lupa datang. Saudara, hari demi hari you need God's words, God's guidance. Karena pelita itu akan menuntunmu langkah demi langkah, one step demi one step. Ketika engkau ada masalah, misalnya masalah keuangan saudaraku. Yang harus engkau lakukan adalah engkau memperbaiki dasarnya dengan mendasari keuanganmu dengan firman Tuhan. Lalu engkau cari firman Tuhan setiap hari mengenai keuangan. Satu demi satu ayat engkau pelajari. Satu demi satu ayat engkau pelajari. Dan Tuhan akan tuntun engkau langkah demi langkah. Engkau akan diberikan hikmat demi hikmat. Satu demi satu dia akan guide engkau. Ke kanan, ke kiri, lurus, ketemu dengan si A, ketemu dengan si B. Engkau lakukan ini, perbaikan ini. Dan akhirnya adalah pemulihan. Ketika engkau ada masalah dengan pernikahanmu, ada masalah komunikasi dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, saudara baca firman Tuhan. Cari firman Tuhan tentang kasih, tentang pengampunan. Hari demi hari engkau pelajari. Hari ini engkau dituntun oleh Tuhan untuk mengampuni. Hari besoknya Tuhan akan tuntun engkau untuk datang meminta maaf kepada pasanganmu. Lalu hari berikutnya Tuhan tuntun lagi engkau untuk melakukan apa? By His words. Dan akhirnya ada pemulihan. Akhirnya ada kesembuhan. Begitu firman Tuhan bekerja. Anak-anak Tuhan, begitu firman Tuhan bekerja, it's not instant. Kita ini hidup dalam dunia instan. Semuanya instan, apapun instan. Tapi firman Tuhan tidak mengerjakan yang instan, saudara. Why? Untuk membenahi pondasimu, membereskan masalahmu, memberikan jalan keluar untuk persoalanmu, itu adalah hal kecil buat Tuhan. Ya? Betul? Seperti Yusuf. Untuk mengangkat Yusuf dari penjara menjadi perdana menteri itu urusan hanya 1 malam buat Tuhan.
Tetapi proses itu membentukmu. Proses itu mendewasakanmu. Proses itu membuatmu matang. Sehingga ketika engkau dipulihkan, disembuhkan dan engkau diberkati, engkau menjadi orang yang kuat. Engkau menjadi orang yang teguh. Engkau menjadi orang yang kokoh. Amin saudaraku. Tangkap ini dulu. Firman Tuhan bekerja hari lepas hari. Menuntunmu dari proses kepada proses. Lalu kemudian saudara, menjadi bijaksana dan bodoh. Letak perbedaannya adalah engkau melakukan apa atau tidak melakukan. Saudara dengar firman Tuhan, itu pengetahuan. Logos. Saudara baca firman Tuhan itu logos. Tetapi logos itu menjadi rema. Dan menjadi nyata kalau engkau melakukan. Contohnya begini saudaraku. Ketika saudara menghadapi masalah apapun, lalu kemudian kau khawatir. Tuhan bilang apa firman-Nya? Pasti semuanya sudah tahu. Jangan kamu khawatir. Tidak ada seorang pun yang karena kekhawatirannya menambah satu hasta saja dalam hidupnya, betul? Lalu kemudian firman Tuhan tentang kekhawatiran apa lagi? Lihatlah burung di udara. Lihatlah bunga di padang yang dia hiasi. Apakah engkau tidak lebih berharga daripada burung di udara? Kalau burung saja dipeliharanya, diberinya makan, apakah lagi engkau ciptaannya yang paling berharga? Betul? Saudara tahu itu kan? Familiar itu kan? Betul ya? Betul ya? Tapi saya mau tanya, saudara lakukan enggak? Saudara lakukan enggak ketika engkau khawatir, engkau datang sama Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya aku tidak akan kekurangan. Engkau pasti menyediakan bagiku. Atau ketika engkau khawatir, engkau ada masalah, engkau langsung menghubungi seseorang yang engkau tahu bisa membantumu, yang bisa menopangmu. Contoh ibu-ibu. Ibu-ibu kalau anaknya sakit. Kita tahu bahwa Yesus itu penyembuh. Betul? Betul? Yesus itu penyembuh. Sepanjang hidupnya, mujizat yang paling banyak yang dia lakukan adalah mujizat kesembuhan. Dari penyakit-penyakit yang biasa kayak ibunya Petrus, itu kemudian sembuh dari panasnya, betul? Lalu kemudian sampai yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan yang paling spektakuler adalah yang mati dibangkitkan. Kita tahu itu kan, Jesus is our healer. Tapi saya tanya di ibu-ibu, kalau tiba-tiba udah tahu anaknya tiba-tiba panas, tinggi. Ibu-ibu lari ke Tuhan dulu atau lari ke kotak obat atau lari ke tetangga. Lalu bilang, Bu Joko ada termos es. Sesimpel itu saudaraku. Sesimpel itu artinya melakukan firman. Sesimpel itu melakukan firman. Sederhana. Tapi mudah? Mudah? Karena apa? Karena firman seringkali tidak masuk akal. Manusia seringkali mau melakukan segala sesuatu yang hanya masuk logika. Firman itu gak masuk akal. Karena firman berkata, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Saudara tanya di luar, masuk akal gak firman itu? Orang di luar akan bilang gak masuk akal. Saya mah ditampar pipi kiri, masuk jab kanan, masuk jab kiri. Saudara melakukan firman itu sederhana tapi gak mudah. Karena itu tidak masuk akal. Tapi dengar baik-baik, melakukan firman itu harus masuk iman. Melakukan firman itu harus masuk iman. Karena ketika engkau melakukannya, imanmu bertumbuh, hatimu menjadi percaya, engkau melihat bahwa firman ini ya dan amin. Ketika firman Tuhan berkata ampunilah. Dan engkau berkata enggak bisa. Yang salah dia, saya enggak salah. Tapi kemudian kau bilang, saya mau jadi bijaksana.
Saya dengar firman, saya mau lakukan. Walaupun bukan saya yang salah, saya mau lakukan. Karena saya mau membangun rumah saya di atas batu. Lalu kemudian kau mulai lakukan. Kau mulai bilang, aku mengampuni dia. Tuhan, aku mengampuni suamiku. Di dalam doa kau mengatakan kau mengampuni suamiku. Lalu kemudian kau mulai merawat dia lagi, melayani dia lagi dengan kasih. Karena kau sudah mengampuni, hatinya sudah berbeda ya. Melayani dengan hati panas, dengan melayani dengan hati yang mengampuni itu beda. Betul? Betul ya saudara? Bikin teh kalau hati sudah mengampuni, hati sudah ayem enak. Ngaduknya nggak kedengeran sama tetangga. Sambil nyanyi-nyanyi, dikasihlah. Ini Pak, kalau sambil marah dan belum mengampuni, ngaduknya kedengeran sampai tetangga. Beda. Dan ketika suamimu mendapatkan itu, dia merasakan ini beda nih. Saya udah salah sama dia. Tapi dia tetap baik sama saya dan melayani saya dengan sepenuh hati. Disitulah pemulihan. Dan kemudian kau melihat bahwa firman-Nya ya dan amin. Amin. Saudaraku, melakukan firman Tuhan, itu urusanmu dengan Tuhan. Istri-istri dikatakan tunduklah pada suamimu. Kadang-kadang kita berpikir ngapain tunduk. Iya tunduk kalau dia oke, kalau dia baik, kalau dia bijaksana. Kalau uang belanja lancar, tunduk mah gampang Bu. Tapi kalau kebalikannya tunduk mau gimana tunduk. Tapi dengar baik saudaraku, kalau engkau membangun rumah pernikahanmu atas dasar yang teguh, engkau mendengarkan itu lalu engkau lakukan. Dan engkau melihat Tuhan mulai bertindak. Ketika engkau tunduk, engkau hormat, Tuhan ubahkan hati suamimu. Sampai sini nangkep ya saudaraku ya. Kalau engkau mau bangun rumahmu di atas pondasi yang teguh, enggak gampang. Karena dua orang ini membangun di atas batu dan di atas pasir. Orang yang bangun di atas batu kira-kira lebih susah enggak? Bekerja lebih keras enggak dengan orang yang bangun di atas pasir? Sering kali kita ngelihatnya orang itu yang membangun di atas pasir, rumahnya berdiri dengan lebih cepat. Betul? Karena apa? Karena dia gak usah gali, dia gak usah ngebor. Yang ini sedang bangun di atas batu. Yes, ketika engkau membangun keuanganmu di atas batu yang teguh, itu tidak mudah. Karena engkau membangunnya di atas batu, tidak mudah melakukan persepuluhan. Sekarang ada banyak kontradiksi saudara. Saya ingin katakan, jemaat Tuhan balik kepada firman. Firman Tuhan ya dan amin. Engkau lakukan, engkau mendapatkan berkatnya. Engkau tidak lakukan, berkatnya untuk bukan bagianmu. Tetapi kita mengerti bahwa ketika engkau melakukan persepuluhan dengan taat, Tuhan memberkati yang 90% yang ada di tanganmu. Mujizat 5 roti dan 2 ikan itu yang dia kerjakan. Saudaraku, bangun di atas batu itu gak mudah. Tetapi hari ini kita tahu, kalau engkau mau jadi bijaksana, prosesnya berat, kerja kerasnya banyak, tetapi hasil akhirnya engkau akan melihat bahwa rumah tanggamu, rumah pernikahanmu, anak-anakmu, rumah kehidupan rohanimu, rumah gereja ini, rumah keuanganmu itu dibangun dengan teguh. Sekalipun hujan, badai, banjir itu akan melanda karena engkau berdiri kokoh di atas batu karang yang teguh. Engkau tidak akan tergoyahkan sampai pada kesudahannya. Amin. Saudara, saya berdoa hari ini engkau diubahkan Tuhan untuk melihat bahwa masalah-masalah yang ada hari ini, hari-hari ini dalam kehidupanmu, itu bukan masalah tembok yang retak. Masalahnya adalah di pondasi. Dan hari ini engkau tahu bagaimana merenovasi pondasimu. Sederhana, simple, yet it's not easy, I know. Tapi saya berdoa ada iman-iman yang ditimbulkan dari firman ini ketika engkau mendengarkan. Dengar baik saudaraku, firman ini, perjanjian lama perjanjian baru, Alkitab ini mencatat lebih dari 8.000 janji.
Ada lebih dari 8.000 janji firman Tuhan, janji berkat Tuhan, janji shalom Tuhan ditulis di sini. Saya mau tanya, kalau kira-kira engkau cuman melakukan 10% aja, manusia kan terbatas ya. 10% aja dari 8.000 firman janji itu engkau tangkap, engkau pegang, engkau jadikan rema dan engkau lakukan dengan setia. Jadi seperti apa hidupmu? Anak-anak muda di tempat ini, kalau engkau rindu masa depan yang penuh dengan harapan, engkau rindu di bawah Tuhan naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Lihat janji firman Tuhan, lakukan. Lihat janji firman Tuhan dan lakukan. 10% saja engkau pegang, jadi apa masa depanmu ke depan. Ada satu perombakan besar-besaran, gereja ini. Ketika setiap hari, setiap pelayan Tuhan dituntun oleh firman dan lakukan, dituntun oleh firman dan lakukan, saya percaya ada perubahan besar-besaran yang akan terjadi. Amin. Back to basic. Back to basic. Hari-hari ini jemaat Tuhan bisa mendengarkan firman, khotbah dari semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Dari dalam, dari luar negeri. Saudara, saya mau encourage saudara untuk kembali kepada dasar. Kembali pada pengajaran dasar di rumah Tuhan ini. Karena seringkali kalau engkau tidak hati-hati, engkau mendapatkan pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan kebenaran dasarnya. Kalau saudara dengar khotbah di luar, saudara cari dulu di firman. Benarkah firman mengatakan itu? Kalau firman mengatakan hal itu dan betul ada apa yang dia katakan, sejalan dengan firman, engkau boleh dengar, engkau boleh terima, engkau boleh ambil. Tetapi kalau itu tidak ada dalam firman, hati-hati saudaraku. Hati-hati, tanpa sadar engkau akan diombang-ambingkan. Pondasimu akan goyang-goyah. Oleh karena itu anak-anak Tuhan di GBI Kasih Kristus tertanam di sini. Terus dalam penggembalaan Bapak dan Ibu Gembala. Karena mereka bertanggung jawab untuk jiwamu di hadapan Tuhan. Saudara boleh dengar dari luar. Tapi saya berdoa hari ini ada kebijaksanaan hati. Engkau melihatnya dalam kebenaran Tuhan. Dan saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji berkat Tuhan. Tundukkan kepala kita tuh saudaraku, saya mau undang pemain musik. Hari ini saudara, kalau saudara ada masalah di dalam hidupmu. Ketika firman dibagikan, lalu Tuhan mengingatkanmu terhadap satu masalah, satu persoalan, satu yang sedang terjadi dan itu dalam pergumulanmu. Entah itu hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan saudaramu, ataukah itu masalah keuanganmu, ataukah pekerjaanmu, usahamu, atau itu masalah pernikahanmu, masalah apa yang sekarang sedang terjadi di dalam hidupmu. Hari ini saya mau ajak saudara untuk bawa di hadapan Tuhan. Dan bilang, Tuhan, ini retak yang aku lihat. Tapi hari ini aku dengar bahwa keretakan itu dari pondasinya. Singkapkan kepadaku Tuhan pondasi apa yang harus diperbaiki. Dan aku rindu Tuhan, Engkau merenovasi pondasiku. Pondasi kasihku, pondasi integritasku. Renovasi pondasi pernikahanku Tuhan. Renovasi. Supaya yang mulai goyah, yang mulai bergeser, yang mulai guncang, Tuhan kembali satukan semuanya. Berdoa saudaraku, berdoa. Kalau ada satu firman yang Tuhan ingatkan, saudara tangkap firman itu. Lalu saudara bilang, Tuhan aku janji aku lakukan. Seberat apapun, sesulit apapun, I will do it. Dan kau akan melihat rumahmu dibangun teguh, kokoh. Anak-anakmu dibangun teguh, kokoh di atas dasar iman. Pernikahanmu, rumah tanggamu dibangun teguh, kokoh. Keuanganmu dibangun teguh, kokoh, tidak tergoncangkan. Karena dasarnya adalah dasar kebenaran.
kebenaran yang tidak pernah bisa lekang oleh waktu, kebenaran yang tidak bisa pernah digoncangkan oleh apapun. Oh Yesus, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Bolehkah jemaat sendiri yang menaikkan pujian ini sambil mengangkat tanganmu? Jemaat sendiri katakan, Kau lebih Ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang berserah penuh hanya pada Yesus. Oh, bangkitkan setiap iman di tempat ini Tuhan. Bangkitkan setiap iman kami pagi hari ini berjalan dalam kebenaran. Come on, say, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Bangkit berdiri umat Tuhan. Bawa hidupmu di hadapannya, katakan Tuhan ini aku. I cannot do it, I cannot fix it, I don't know how, I don't know how, but I know I have my Jesus, I have my healer, I have my Savior. This is me Lord, and say help me God. Yes, only you that knows how to fix my life. Only you that knows how to do it. I don't know. I don't have a wisdom. It's only you Lord. And I surrender now. Aku berserah. Angkat dua tanganmu di hadapannya. Berserah penuh. Berserah penuh, katakan dari hatimu. Oh Tuhan, Kau dengar, Kau melihat setiap tangan yang terangkat dan berseru. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes Lord, pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan dengan iman, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Dengan imanmu katakan, I have my God as a helper. Hanya Yesus penolong yang setia. Sorak-sorai bagimu dari tempat ini Tuhan. Oh, pujian bagimu Yesus, Allah penolong kami, Allah keselamatan kami, kota benteng kami, Allah pembela kami. Engkau yang akan bekerja, melakukan pemulihan, melakukan kesembuhan, dan Engkau akan melakukannya bagi setiap kami yang berserah penuh, yang percaya penuh. Karena hanya Engkau penolong kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada siapapun di dunia ini yang dapat kami percaya menolong kami dengan sepenuh hati. Hanya Yesus. Dan hal-hal yang tidak bisa kami kerjakan Tuhan, it's only you that can do it. It's only you that can help me. Dan hanya Tuhan yang bisa buka jalan. Dan hanya Tuhan yang bisa buka pintu buatmu. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya.
Hanya Tuhan yang bisa mengangkat engkau. Tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menjatuhkan engkau dengan baik. Kalau Tuhan mengangkatmu, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu. So hang on Him. Hang on Him. Dan bangun rumahmu di atas dasar yang teguh. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang sederhana karena hamba-Mu menyampaikan dengan cara yang terbatas. Hamba terbatas dalam segala hal, dalam perkataan, dalam hikmat Tuhan. Tapi saat ini hamba mohon Roh Kudus, pribadi yang tidak terbatas, memeteraikan firman ini jadi rema dalam hidup kami dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Hamba percaya Tuhan sudah bekerja. Memulihkan setiap rumah tangga, memulihkan setiap hubungan anak dan orang tua, memulihkan setiap usaha pekerjaan yang sedang terpuruk, memulihkan setiap keuangan yang sedang stagnasi. Tuhan sedang bekerja juga bagi gereja ini, membukakan pintu-pintu yang baru, jalan-jalan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya hidup kami akan tetap kokoh, teguh, kuat. Sampai Maranatha, bahkan sampai kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dengan firman, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Pastor Early Pangebean yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga dan pelayanannya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang kedua, di mana persembahan yang kedua ini untuk dana renovasi gereja kita. Saya mengundang petugas kolekte dan kita akan berdoa buat persembahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan di siang hari ini Tuhan. Kami sudah boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, di mana persembahan yang akan kami berikan untuk renovasi gereja. Tuhan senantiasa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati sidang jemaat Tuhan juga Tuhan. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menampilkan multimedia. Shalom. Sudah diberkati firman Tuhan hari ini? Jangan cuma mendengar aja tapi lakukan ya. Kan Alkitab katakan begitu. 2 orang membangun di atas batu, orang bijaksana, dan yang membangun di atas pasir adalah orang bodoh. Mendingan bahasa Indonesianya bodoh bagusan. Kalau bego atau goblok, gak enak bener ya. Tapi istilahnya sama kan. Jadi orang yang membangun rumahnya di atas pasir orang bego, orang goblok gitu ya. Saudara kalau main di pantai itu ya. Kan ada anak-anak suka bangun rumah-rumahan kan, ada ombak dikit udah habis begitu. Itu orang membangun imannya di atas pasir itu sama seperti itu. Jadi kenapa Tuhan katakan seperti itu? Ya orang yang membangun imannya di atas pasir, yaitu mendengar, wih senang, bagus ya khotbahnya ya, senang. Terus ntar ditanya, tadi khotbahnya apa? Nggak tahu, gue lupa, gue taunya lucunya doang. Gue mah taunya kalau dia ketawa, gue ketawa kan gitu. Itu bodoh banget itu. Tapi di sini sih enggak ya. Di sini semuanya membangun imannya di atas batu yang kuat, yaitu batu karang Kristus sendiri. Sehingga apa yang saudara dengar setiap minggu dicermati lalu dilakukan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang lama ke gereja tapi enggak pernah bertumbuh, karakternya enggak bertumbuh. Padahal visi dan misi kita adalah mari bertumbuh bersama, memiliki karakter Kristus, makin hari makin serupa dengan Kristus. Karena itu firman di dalam Roma pasal yang ke-8. Cari sendiri ayatnya, pasti ketemu. Ya dia dari dulu memilih kita untuk menjadi serupa dengan anaknya, serupa dengan Kristus. Jadi banyak orang bertahun-tahun karakternya gak berubah. Kenapa? Karena bangun imannya di atas pasir. Cuma dengar aja. Tapi enggak memahami apalagi melakukan. Memahami aja enggak apalagi melakukan. Saya berharap seluruh jemaat di bawah dan di atas
GB Kasih Kristus Plaza Pasifik, biarlah kita bangun iman kita di atas firman, di atas batu karang. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan tergeser. Betul? Walaupun gempa datang, kita tidak akan kegeser. Ya, pondasi kita akan kuat, tetap tidak akan tergeser. Dan tadi Ibu Erli katakan, hari-hari ini banyak informasi yang gak benar. Betul. Dan bisa membuat kita takut, khawatir, bahkan putus asa. Tapi orang yang imannya dibangun di atas dasar yang kuat tidak akan tergeser. Bahkan dia akan berkata begini, mengikuti Yesus adalah keputusanku dan aku tidak akan ingkari itu. Itu adalah komitmenku terhadap Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, entah itu kesusahan, entah itu kesulitan, entah itu kelaparan, entah itu aniaya, bahkan maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Tidak akan bisa menggeser imanku dari Kristus kepada yang lain. Aku tidak akan pindah ke lain hati gitu ya. Karena kenapa? Aku sudah ada dengan janji jiwa. Itu yang biasa nongki itu tahu. Karena selalu ada kenangan dengan mantan. Mantannya siapa nih? Selalu ada kenangan yang indah bersama Kristus ya saudara. Sehingga tidak akan tidak akan beranjak kepada lain hati. Kristus segalanya bagi kita. Saya berharap saudara semua seperti itu. Ada satu kebangunan terus dibangun di atas dasar yang teguh yaitu firman Tuhan. Sehingga proses hidup yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita akan membentuk kita makin hari makin murni. Mengiring Tuhan dengan murni, melayani dengan murni. Walaupun orang gak memuji gak apa-apa, karena aku berharga di mata Tuhan. Walaupun tidak ada pengakuan gak apa-apa, karena aku berharga di mata Tuhan. Dan Dia yang menilai hidupku. Ya saudara, jadi kiranya firman ini boleh menjadi rema bagi saudara. Jadilah orang yang bijak. Terima kasih kepada Bu Erli Panggabean. Beliau ini istri dari almarhum pendeta terkenal yaitu Andi Panggabean. Ya, beliau sudah mendahulukan kita dan dia menanti kita di pintu surga ya Bu ya. Jadi ini Bu Erli Panggabean. Marganya sendiri apa ya Bu? Oh, Ibu Purba. Tapi kan biasa gitu ya kalau udah menikah ikut suami ya. Jadi pekerjaannya begitu ikut suami. Pekerjaannya apa ikut suami. Suami kemana ikut, suami kemana ikut. Istilah tapi sekarang udah gak ada begitu tuh. Ya di KTP gak ada pekerjaan ibu rumah tangga apa gitu aja lebih baik daripada ikut suami. Tapi kalau biasanya marga ikut suami ya. Jadi Ibu Erli Purba ganti Ibu Panggabean, Erli Panggabean. Ya seperti saya, Ibu Wiwi, tapi tetap aja tuh Bu Wiwi. Gak ada Ibu Si, gak pantas. Gak pantas saya. Ponakan saya manggil Kiume, Kiume apaan Kiume, gue gak tahu Kiume. Kalau dipanggil Kiume, Kiume bingung. Dia bilang Kiume gak dengar. Oh lu manggil gue Kiume, gak ngerti Kiume. Panggil tante aja dah. Daripada Kiume, gak ada tampang Kiume. Ya udah tante aja dah. Gitu. Kalau di saat keluarga papa saya panggilnya apa itu gue juga nggak tahu. Tante aja deh. Ya, jadi ini Ibu Panggabean. Seperti Sinta juga Ibu Tampu Bolon sekarang ya. Ibu Tampu Bolon. Dulu Ibu Sinta Hudajulu itu papa. Sekarang Ibu Tampu Bolon. Begitu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih kepada Ibu Sinta Tampu Bolon dan Maria yang sudah memberikan pelayanan kesehatan untuk jemaat ya setiap minggu dari awal Agustus ya. Agustus sampai terakhir hari ini ya. Itu bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi jemaat. Sehingga jemaat yang malas periksa nih hari ini ketahuan, minggu lalu ketahuan. Kolesterolnya 300, terus tensinya 160, Masya Allah itu. Pada males check up ya. Tapi hari ini bersyukur sehingga nanti dilanjutkan. Udah tahu 300, oke, minum obat kolesterol. Sebulan kemudian check up lagi ya, check up puasa. Sehingga tahu, jangan sampai terlalu
terlena, aduh gua nggak rasa apa-apa. Memang awalnya nggak rasa apa-apa, penyakit awalnya nggak rasa apa-apa saudara. Tapi nanti sudah kedalon tuh, orang Jawa bilang sudah kedalon, lebih banyak pengobatannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi dengan tes-tes kesehatan yang dilakukan oleh Ibu Sinta dan Maria itu bagus sekali, sehingga semua jemaati yang tensinya udah 165, ayo minum amlodipin. Apa benar ya? Amlodipin. Oh, bukannya di amplopin ya. Kalau amplopin gua hafal dah. Amlodipin. Ya. Kalau amplopin langsung sembuh bener. Jadi amlodipin ya, itu murah tapi dan juga bagus efek ya bagi saudara yang tensinya tinggi. Lalu minum nanti atorvastatin bagi kolesterolnya yang tinggi. Tapi kalau tinggi banget minum Crestor, itu cepet banget tuh Crestor. Selanjutnya minum yang generik aja, cuma Siban 30 hari. Atorvastatin ya kan 40.000. Saya nggak minum amlodipin, saya mau minumnya amplopin. Nah, nggak minum amlodipin karena bagus ya Bu Sinta ya, tensi saya bagus, tensi darahnya bagus, darah muda. Masih bagus, puji Tuhan. Terus kolesterolnya juga masih bagus. Anugerah Tuhan. Cuma lutut saya aja yang gak bagus. Ini pengapuran. Tapi ya Tuhan sudah baik nih. Ada Ko Asun kirimin saya juga buat bracket lah ya. Nah sekarang saya kalau dijorokin aja gak jatuh katanya karena pakai itu. Pakai itu sambil pegangan maksudnya begitu. Tuhan memberkati Bu Sinta dan Maria. Nah, sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan jemaat ya, supaya saudara lebih panjang waktunya, umurnya untuk melayani Tuhan, untuk berbuat bagi Tuhan ya. Lalu terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan persembahan bagi renovasi gereja. Ini udah bagus kan gereja, sudah lihat dari belakangnya, udah bagus semua, samping kiri kanannya udah nggak ada rayap. Ya kemarin rayapnya banyak banget, udah bagus. Jadi matching sama yang di depan. Ini semua karya Ibu Ruth ya, Bu Ruth bagus tuh. Jadi Bapak Ibu yang mau bikin kayak begitu-begituan tuh, furniture bisa dengan Ibu Ruth ya, bagus. Ini semuanya bagus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tinggal kita ganti sound kita. Katanya soundnya kurang lebih segitu 180 jutaan. Kita percaya Allah yang akan mencukupkan. Allah memberkati saudara lebih dan saudara bisa salurkan bagi pekerjaan Tuhan untuk menggantikan sound ya. Tuhan memberkati saudara. Selamat berulang tahun bagi saudara yang berulang tahun di bulan Agustus ya. Hari ini Ibu Julia ulang tahun loh. Nanti kita akan doa sama-sama. Terus kita makan di warteg ya. Kan murmer. Tuhan memberkati saudara yang berulang tahun. Nah minggu depan kita akan kembali beribadah untuk merayakan atau memasuki ibadah perjamuan kudus. Nah saya mau tanya kepada saudara yang di atas di bawah. Kenapa kita harus harus melakukan perjamuan kudus? Ayo, kenapa? Di atas, kalau jawabannya benar dapat mie semangkok. Yang di atas kecuali Denny ya. Ayo, ada? Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Di atas pinter-pinter tapi nggak mau nggak mau mengungkapkan gitu, jadi diam aja. Yang di bawah, betul dapat mie semangkok, betulan dapat kupon. Ayo, kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Itu ada di bawah loh biasanya itu. Di bawah di meja ya. Ayo, kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Pada pinter-pinter, wajahnya sih pinter-pinter. Untuk mengingat kematianku. Itu Yesus sendiri loh yang ngomong. Lakukanlah ini untuk mengingat kematianku. Artinya kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan dan kasih Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah mundur dari Tuhan ketika kita terus mengingat kasih Tuhan. Ya, perjamuan kudus diadakan untuk umatnya mengingat kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Ya, jangan lupa itu harus diingat. Jadi
Minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati, kita akan naikkan pujian ini kembali dan kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Di akhir ibadah ini kembali kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga pada akhir ibadah. Kami percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini yang sakit dijamah Tuhan disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang mengalami jalan buntu dan 1001 cara. Tuhan membuka jalan yang terbaik bagi umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hari ini tangan pertolongan-Mu ada atas mereka. Ada atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-Mu Bu Orlia Tuhan yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Menyampaikan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami semua umat-Mu melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh benar di dalam firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tetap teguh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kami tidak akan pernah beranjak kepada yang lain. Engkau segalanya dan dalam hidup kami. Berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian. Berkati koordinator yang sudah mengkoordinir ibadah pada pagi hari ini. Dan kami teringat Pak Erwan ya Tuhan. Yang saat ini mungkin dalam terbaring dalam kelemahan tubuh. Tuhan kami percaya Engkau menjamahnya di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan kesehatan Pak Erwan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Juga memberkati saudara-saudara kami berulang tahun di bulan Agustus, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati, ingatkan mereka ya Tuhan, hari-hari yang mereka lalui bersama dengan Engkau. Dan hari-hari ke depan yang akan mereka lalui juga, percayalah bahwa Engkau tetap ada bersama dengannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dia mengerti keadaanmu, Dia peduli. Apapun yang menjadi masalahmu saat ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Walaupun kau tidak mengungkapkan dengan kata-katamu, Dia tahu dan Dia sanggup untuk menolongmu. Sekarang Allah memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati setiap jerih lelahmu, memberkati karya dan usahamu, bahkan rencanamu ke depan. Dia ambil bagian, bahkan Dia terlibat di dalamnya, menjadikan semua kebaikan dalam hidupmu. Sekarang pulanglah, bawalah berkat-Nya, bawalah damai-Nya, cinta kasih-Nya, dan penyertaan Roh Kudus terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu.